turunan kan. Guys, Tentang momen dari Kaisang saat ikut pembukaan. Mulai dari acara penyerahan calon pengantin putra tadi sudah sangat terasa bagaimana aura keagungan pengantin Jawa itu dibangun ya. Dari tempatnya, kemudian formasinya, ada juru bicara, ada pengantin, kemudian Mas Kaisang juga langsung didampingi oleh Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Tamu-tamu sudah dalam posisi yang duduk di pendopo agung. Kemudian saat calon pengantin putra datang, kami dengan gending Jawa yang sesuai dan selaras dengan paugeran dan tata cara gending yang sesuai dengan tradisi kami bunyikan, menambah suasana kejawaan pengantin tradisional Jawa yang sedemikian anggun dan agung. Apalagi didukung dengan tempatnya yang merupakan heritage peninggalan dan warisan budaya dari Keraton Yogyakarta, Pendopo Agung Royal Ambarukmo ini. Ketika Hamengkubuwono VII turun tahta sampai wafat ada di Istana Ambarukmo. Pak, tadi juga sempat ada kereta kencana. Pak, tahu seperti apa? Kereta kencana tadi digunakan oleh Mbak Erina ketika menuju ke tempat acara untuk akad nikah. Memang konsepnya bahwa Mbak Erina seolah-olah dari kediaman menuju ke venue heritage Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta. Tapi untuk adat Jawa yang menjadi pegangan kita adalah pengantin putra sudah berada dalam posisi di meja akad nikah. Di urutan itu yang kami pegang sehingga paugeran dan tata cara untuk upacara akad nikah dengan tradisi Jawa tetap masih dalam rohnya, dalam jiwanya. Kemudian disambut oleh Mas Kaisang tadi ya, datangnya turun dari kereta didampingi dua saudaranya, ada Mbak Nadia dan ada Mbak Sania, itu kakak adik. Delalah juga punya kakak adik perempuan dua, jadi bagus banget untuk formasi kedatangannya Mbak Erina menuju ke tempat acara akad nikah. Mas Kaisang juga dengan sangat tenang berdiri menyambut Mbak Erina, kemudian gestur mereka benar-benar gestur cinta mengantar Mbak Erina untuk menuju ke tempat duduknya, dan sebelum duduk keris yang dipakai oleh Mas Kaisang dilepas oleh keluarga calon mempelai putri itu juga merupakan budaya, merupakan tradisi unggah-ungguh, tata krama, etika yang baik untuk kita ketahui bahwa sifat kandel keris itu di dalam akad nikah seperti di Keraton Yogyakarta juga dilepas. Baju yang dikenakan kebaya modifikasi dengan merak ya, tapi untuk paesnya itu tetap kita pertahankan dengan tata rias pengantin Yogyakarta. Bahkan itu tata rias yang dulu hanya boleh dikenakan oleh putra-putri Sultan Hamengkubuwono di dalam keraton. Memang kemudian perkembangannya menurut beberapa literasi mulai Hamengkubuwono ke-9, paes ageng yang dengan peradak emas 24 karat itu sudah diizinkan untuk digunakan oleh masyarakat umum, dan lazim sekarang sudah banyak masyarakat umum yang menggunakan paes ageng kebesaran, paes ageng yang dikenakan seperti Mbak Erina itu tadi. Tapi bajunya dengan kebaya. Kalau yang seserahan itu ada artinya. Seserahan paningsat yang tadi malam. Oh, penyerahan. Ya, memang di dalam tradisi Jawa di masyarakat umum menjelang akad nikah itu biasanya ada penyerahan calon pengantin putra kepada keluarga calon mempelai putri. Setelah diserahkan, baru kemudian mulai saat itu calon pengantin putra sepenuhnya menjadi pemenang keluarga putih untuk akad nikah, untuk panggih dan seterusnya. Karena di dalam budaya Jawa yang kagungan kerso, yang punya hajat itu kan pihak wanita. Bapak, kalau yang soal
dari Mbak Erin dan Mas Kaisang yang minum air kelapa itu gimana maksudnya? Oh ya, memang itu pemaknaan yang kami ambil dari beberapa referensi. Di dalam tradisi rakyat itu ada yang namanya bubak kawah, itu menandai mantu pertama. Menikahkan anak perempuan yang pertama itu bubak kawah. Bubak kawah di dalam tradisi Jawa itu ditandai dengan minum air kelapa muda. Ada yang menyebut rujak degan, ada yang menyebut rucat degan. Kalau rujak degan ya minuman mungkin agak pedes-pedes ya kalau rujak. Tetapi saya lebih senang pada referensi rucat degan. Rucat itu artinya melepas, degan itu legan, legan itu lajang. Jadi melepas masa lajangnya. Begitu. Dan di dalam sejarah Mataram Islam itu memang ada peristiwa di mana rujak degan atau rucat degan, air kelapa muda ini menjadi simbol keturunan-keturunan yang menjadi raja hebat di tanah Jawa. Ketika Ki Ageng Giring merelakan air kelapa muda kepada Pemanahan, kemudian Pemanahan menurunkan raja-raja di tanah Jawa, Mataram yang kita kenal, Solo dan Jogja, Mangkunegaran dan Pakualaman hingga saat ini. Yang diberikan itu keluarga dari orang tua. Ya, yang memberikan ibunya manten putri. Dan air kelapa muda bagi masyarakat Jawa sejak dulu kan digunakan untuk penawar racun. Jadi kalau kita keracunan, salah obat, racunan atau sakit, flu, itu minum air kelapa muda jadi seger. Keracunan itu juga bisa tawar dengan air kelapa muda hijau. Iya Mbak, ini satu mendekati Mas Kaisang. Ya, ada upacara namanya Ranu Podo. Ranu itu air, Podo itu kaki. Membersihkan kaki suami, pengakuan bahwa suami adalah pemimpinnya. Istri yang berbakti kepada suami. Oke.